Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Halo. Saya ingin melihat lambaian tangan yang bersuka cita hari ini saudara. Haleluya. Siang ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan setiap pujian dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan kita mau minta setiap hadirat Tuhan agar turun atas ibadah kita hari ini saudara. Mari saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hari ini, hari yang sangat indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih setia-Mu. Karena Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memegang erat tangan kami Tuhan ketika kami jatuh. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami mau angkat setiap penyembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima yang jadi pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja kami yang hidup. Kami mau tinggikan Engkau Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami ada di sini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tiada kata yang dapat kami katakan selain kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas hari
memuji matamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau Tuhan kami yang setia. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Ada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Dengan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mari kita berbangun seluruh pagi ini saudara. Biar Engkau disenangkan akan pujian-pujian kami Tuhan. Kami renungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti Tuhan. Setiap tangan-Mu yang terulur ketika kami membutuhkannya Tuhan Yesus. Di saat kami sendiri Tuhan, di saat kami tak bisa berjalan Tuhan Yesus, Kau memegang erat tangan kami. Kau menuntun kami dalam kami berjalan Tuhan. Kau menuntun setiap langkah kami. Setiap keputusan apapun yang akan kami ambil Tuhan, Engkau selalu turut bekerja Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan
yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Allah yang selalu setia dan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, damailah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, memandang kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemimpin kami, terlebih presiden kami ya Bapak, Bapak Jokowi dan Mahrud Amin. Dari jajaran tinggi sampai terdan sekalipun RT RW, berkati mereka Tuhan, berkati mereka ya Bapak. Hikmat marifat turun atas pemimpin kami, mereka yang akan takut akan Engkau, memandang kepadamu, biar mereka boleh kuat untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Apapun keadaan hari-hari ini bangsa kami, lewat sakit, penyakit, perekonomian, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan jatuh sampai tergeletak. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami. Terlebih iman percaya yang hari-hari ini yang lagi kami tetap percaya iman kami kepadamu Tuhan, berdoa untuk mendatangkan kebaikan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami pusat, Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Pak Rayon kami, Bapak Wiwiko Mulyono beserta kedua wakilnya, Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi di tempat ini beserta wakilnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turut buat hamba-hamba-Mu. Biarlah hari-hari ini mereka semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Punya roh yang menyala-nyala untuk melayani jiwa-jiwa yang percayakan di luar sana Tuhan. Biarlah terus mereka menjadi terang dan garam hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan tempat ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari lantai 1 sampai ke atas Tuhan, pengurapan Tuhan turun di tempat ini. Mengurapi di tempat ini, hadirat Tuhan tidak pernah terbatas turun di tempat ini. Engkau yang hadir untuk mengurapi Tuhan. Terlebih jemaat juga yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun pergumulan anggota jemaat kami, mereka harus memandang tetap kepadamu. Sekali apapun gelombang pergumulan, hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk menolong kehidupan jemaat, terlebih kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan Injil pada hari ini ya Bapak, Pak Kris Silitonga Tuhan. Pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Urapi dia Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi hari-hari ini untuk banyak pengajaran-pengajaran yang daripada-Mu Tuhan. Banyak memenangkan jiwa di luar sana ya Bapak. Berikan dia kaki yang kuat,
darah Yesus. Beribu-ribu pasukan malaikatmu berjaga-jaga buat hambamu Pak Kris Litonga. Berkati istri, berkati seluruh keluarga besar pertalian darah dengan hambamu ya Bapa. Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat akan menyertai di dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa bagi hambamu hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Penyertaan-Mu yang sangat sempurna ya Bapa. Engkau yang memperlengkapi kami. Ketika firman itu terjatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berakar yang kuat dan berbuah yang lebat yang manis ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat sungguh luar biasa hadir bagi hidup kami. Biarlah kami hari-hari iman yang kuat, yang teguh, tidak tergoyahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan siang hari ini saudara. Sebab Allah itu sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. puji-pujian kita, amin. Kita menyatakan lebih lagi kasih Allah tak pernah berkesudahan dan kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Kasih
yang sangat bersuka cita siang hari ini. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Selamanya Engkau adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya.
Dari hati kami yang paling dalam kami mau katakan, untuk selama-lamanya Engkaulah Tuhan Yesus, segala-galanya untuk kami. Engkau Tuhan yang telah menjaga, merawat, membela, melindungi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami hidup hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di dalam doa, pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Teruslah hadir Tuhan saat kami akan mempelajari firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara kepada kami, membentuk kami dan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan kami minta ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua dan kami naikkan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Bertepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Jangan duduk dulu, ayo bangkit berdiri yang onsite ya. Udah 2,5 tahun pakai masker, saya yakin kita jago untuk komunikasi pakai mata ya. Dengan mata berkomunikasi bilang kanan kiri, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Mau pakai bahasa Korea sarangeo juga boleh ya gitu ya, haleluya. Oke, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Ya, coba di sini yang punya tangan lambaikan tangan oleh Shalom. Shalom, apakah masih ada di link Zoom juga untuk ibadah kedua? Masih ya, kalau gitu Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara online. Puji Tuhan. Ini sedikit, nanti di ibadah pertama saya nggak ngomong ini. Anda yang online, kalau seandainya memang tidak bisa hadir karena hal-hal yang mendesak atau tidak memungkinkan untuk hadir online, Tuhan Yesus mencintaimu dan silahkan beribadah online. Tapi kalau nggak ada alasan untuk datang ke gereja, ya datanglah ke gereja ya. Jadi datang ke gereja ya, rada aneh. Facebooknya udah jalan di mana-mana, udah ke restoran, pesta adat Batak, giliran ke gereja takut COVID. Agak lain kau kulihat. Nah jadi kayak gitu ya. Haleluya. Ya, senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara. Tadi ibadah pertama perkenalan dengan jemaat yang ibadah pertama, perkenalan lagi nama saya lengkapnya. Nah ini dia, orang tua saya kelihatannya waktu saya lahir sugar rush. Kasih nama sama saya panjang bener, makanya saya jarang pasang title saya. Nama saya lengkapnya Kristianto Perdana Buhatorang Silitonga. Seperti saya duga biasanya wajahnya melihat saya jadi rada penghakiman. Silitonga, tampang kayak dari Cengkok mainland begitu tuh, iya kan. Percayalah hamba Tuhan yang tampangnya kayak Chinese mainland ini BTL, Batak tembak langsung ya. Pak, siapa tahu di keluarganya ada yang kawin campur. Saya sudah pastikan di keluarga saya tidak ada yang kawin campur. Semua menikah dengan manusia. Saya sudah pastikan itu. Ya. Tapi Pak, dari mana kok Bapak wajahnya kayak orang Chinese banget ya? Mungkin salahnya istri saya ya. Orang bilang kalau jatuh cinta sama istrinya mukanya saling transfer. Nah saya sayang banget sama istri saya. Jadinya saya makin jadi seperti istri saya jadi makin Batak. Biasa. Anda tahu istri saya orang apa? Oh dia orang Perancis, Peranakan Cina Sumatera, nah gitu ya. Chinese keturunan dari Pulau Bangka. Tetapi satu pesan yang mau saya sampaikan adalah Tuhan gak ngelihat kita suku apa, Tuhan gak ngelihat muka kita kayak apa, Tuhan bahkan tidak melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat kita semua dipersatukan dalam darah dan kasih Kristus. Oleh karena itu bilang sama orang di belakangmu, di samping kan keluarga, di belakangmu bilang begini, gini-gini saya saudaramu. Ayo saya saudaramu ya. Yang paling belakang jangan sama tembok, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum bahan khotbah disampaikan, saya mau sampaikan dulu saya gembira sekali ya bisa melayani saudara. Ini tadi saya bilang di ibadah 1. Ini di Rayon 8, ini cabang pertama yang saya layani. Sejak saya jadi PDP bahkan. Karena biasanya di Rayon 8 saya diminta melayani di gereja induk saudara di Graha Betani di Cikarang. Nah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kapan ya saya diundang ke salah satu cabang gitu, Rayon 8. Kenapa? Saya pengen tahu keadaan jemaat di lapangan seperti apa. Ya, kalau di gereja induk dengan segala hormat, induk dari Rayon 8, biasanya memang induk di mana-mana bagus, ya kan? Tapi yang ini nih yang di cabang ya, yang langsung di bawah, gimana keadaannya? Dan hari ini saya sama istri saya sangat bersuka cita melihat
dan mendengar sendiri kesaksian bagaimana Tuhan selama era pandemi ini menjaga gereja ini. Tuhan melindungi gereja ini. Dan di dalam doa yang seperti saya naikkan tadi, kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat, bukan gagah kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan ya. Haleluya. Nah, di ibadah yang pertama tadi saya angkat sebuah tema pekerjaan Roh Kudus bagi kita sehari-hari. Nah, untuk ibadah yang kedua ini judul temanya agak membingungkan, tapi sudahlah ya. Didorong oleh Roh Kudus kasih judul seperti itu, ya sudah judulnya begitu saja. Judul tema khotbah saya adalah kita bukan tempat sampah. Waduh ya, saya juga nggak tahu apakah nanti di YouTube dipasangnya begini juga judulnya, ya nggak tahu ya. Ya. Bukan gambar pengkhotbah yang ditampilkan di sana, yang ditampilkan adalah tempat sampah. Haleluya. Kita bukan tempat sampah. Bilang kanan kiri, kamu bukan tempat sampah. Iya, bilang balik sama dia yang bilang saya sampah siapa gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya waktu kita masuk ke sebuah rumah, waktu kita kontrak atau beli rumah atau apapun lah di mana tempat kita tinggal, Bapak Ibu Saudara, tentu kita akan memilih barang-barang yang kita masukkan ke dalam rumah. Kita pilih tempat duduk, kita pilih meja, kita pilih perabot dapur, dan sedapat mungkin biasanya kita pikirkan supaya barangnya cocok. Betul ya? Seandainya rumahnya temboknya warna hijau toska, ya dipilih taplaknya, dipilih kursi, tempat duduknya ya supaya matching gitu ya. Gak ada yang bikin rumahnya jadi kayak Disneyland. Sebelah sana merah, sebelah sini kuning, sebelah sana jingga, sebelah sini ungu. Iya ya kan, gak ada yang kayak gitu. Kita berusaha bikin supaya warnanya paling tidak senada dan bagus. Dari semua barang-barang yang kita beli di rumah untuk keperluan rumah, biasanya kita gak terlalu memikirkan yang namanya tempat sampah. Betul gak? Ya, mungkin ada yang seperti di gambar ini tempat sampahnya dari aluminium ya. Waduh, yang ditekan bunyi cetleng. Wah, ya kan lebih bagus dia daripada bel rumah cetleng. Ya. Banyak orang nggak milih sampai kayak begitu, tapi mungkin kalau di ruang tamu datang ya jadi bagus. Tapi biasanya tempat sampah apapun bisa nampung sampah ya udah dijadikan sampah. Kalau perlu plastik, ini ibu-ibu nih biasanya, termasuk istri saya di bawah sini ya. Belanja di pasar plastik sampahnya plastik belanjaannya dikeluarin. Lalu plastiknya digantung di pintu. Nah jadi tempat sampah. Nah, gitu aja kan. Diikat tinggal buang ke belakang. Kita nggak pernah mikirin tentang sampah. Tetapi begitu sampah menumpuk dalam rumah kita. Nggak peduli rumahnya bagus, mahal, ada parfum. Ya, dan steril sekali sampai COVID takut masuk ke situ. Iya kan. Kalau sudah sampah menumpuk 2-3 hari di rumah. Nggak peduli rumahnya bagus kayak apa. Langsung suasana jadi nggak enak. Betul nggak? Baunya di mana-mana, semut kok ada di situ, kok banyak laler, bukan laler juang, datang apalagi tokek dan yang lain-lain ke sana. Biarpun nggak enak, biarpun kita nggak pikirin, tetapi kalau nggak segera dibersihkan, sampah menumpuk itu akan menjadi perkara, betul kan? Bapak Ibu Saudara, kita sering concern mengenai sampah menumpuk di dalam rumah, tapi hari-hari ini kita sadar nggak? Kadang-kadang kita sadari atau nggak sadari, kita membuat diri kita ini jadi tempat sampah. Hal-hal yang seharusnya nggak ada dalam hidup kita, hal-hal yang seharusnya tidak kita jaga, hal-hal yang seharusnya kita lempar jauh-jauh dari hidup kita, justru kita jaga di dalam diri kita. Kita biarkan dalam pikiran kita biarkan dalam hati kita, dengan akibatnya apa? Akibatnya membusuk. Akibatnya kita menjadi kepahitan, akibatnya hidup kita menjadi masam, akibatnya hidup kita ini menjadi nggak enak. Dan akibatnya apa? Kita memandang segala sesuatu berdasarkan keburukan yang kita jaga di dalam hidup kita. Pesan Tuhan saya kasih dahulu kesimpulannya di depan ini. Tuhan minta supaya kita jangan jadi tempat sampah. Kenapa? Karena Tuhan sudah tebus kita yang darinya tadinya sampah. Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Bilang kanan kiri, kamu pribadi yang luar biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan buka banyak ayat Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau buka ayat silahkan. Tapi juga saya siapkan PowerPoint-nya di depan ya. Kita akan melihat kenapa sih Tuhan tuh gak pengen kita itu jadi tempat sampah. Dan bagaimana caranya supaya sampah-sampah dalam hidup kita ini bisa keluar semua. Bisa kita buang. Nah untuk tahu supaya kita bisa buang sampah, kita harus tahu dulu sampah tuh bentuknya apa. Gitu ya. Kan kadang-kadang kalau di rumah kita bingung ini sampah atau bukan. Makanan masih mau dimakan lagi atau udah sisa, kan harus kita tanya. Nah sama. Sekarang kita juga akan melihat
Sampah-sampah apa sih yang harus kita buang dari hidup kita? Kita buka dulu ayat yang pertama, Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Ya, di layar ada. Mari Bapak Ibu Saudara dari balik maskermu itu, dan yang di rumah-rumah sekalipun gak kedengaran juga baca dengan lantang ya. Kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 21. 2, 3. Sebab itu segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang percaya firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Jadi Yakobus bilang gini, buang yang kotor. Buang yang kotor dan kejahatan yang banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Ternyata kenapa sih bilang terima dengan lemah lembut? Karena manusia rata-rata begitu dengar firman Tuhan, padahal yang ngomong tuh Tuhan tapi yang menyampaikan pendeta, kadang-kadang suka keras kepala. Orang Batak bilang jogal natakang, nah itu dia ya, keras kepala. Sudah dinasehatin, saya gak suka sama pendeta ini, saya pindah gereja. Iya kan, pindah gereja, saya gak suka ini, pindah sinode. Sama aja firman itu datangnya lagi. Alkitabnya sama aja, ya kan. Nah makanya Yakobus bilang, buang yang kotor, dan kalau ditegor sama firman, terima dengan lemah lembut. Supaya tertanam dalam hatimu, supaya jiwamu selamat. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara sedikit ya, ini sekarang perhatian saya pengajar, jadi sedikit doktrin. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mengerti katakan amin. Yang diselamatkan apa? Pertama-tama pulih hubungan roh kita dengan Allah Bapa di sorga. Katakan amin. Ini roh di dalam. Nah kalau hidup kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus, maka roh itu akan mempengaruhi jiwa kita. Gampangnya pikiran kita. Ya, jadi roh lalu pikiran. Nah, kalau pikiran kita dikendalikan atau dituntun oleh Roh Kudus, maka daging kita, badan kita ini akan ngikutin apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Ini caranya Tuhan. Jadi dia bergerak dari dalam, dia perbagus jiwa kita, dibikin bersih supaya tindakan badan kita juga jadi bersih. Lalu bagaimana dengan cara dunia? Cara dunia terbalik. Dia akan menyerang badan dulu, dari badan nyerang jiwa sehingga rohnya jadi padam. Biar gampang gini ya, ini cara dunia. Anda makan nih contohnya ya, mie yang Anda suka. Di sini pemakan mie bukan sih? Ya orang Indonesia makan mie lah gitu aja ya. Mau mie, mau rameon segala macam sama aja. Makan mie, makan bihun. Itu kan fisik banget ya tubuh. Anda makan, pakai enak, enak. Jiwa Anda berkata mie ini enak, restoran ini enak, tolong dihafal. Nah, ya kan? Begitu datang ke Bekasi lagi mau makan apa? Mie yang tempo hari, restoran yang tempo hari. Kenapa? Dari fisiknya mempengaruhi jiwanya. Tapi kalau nggak dikendalikan, saya pengen makan mie itu setiap hari. Udah lari ke rohnya tuh, ya. Nah orang kerja dunia seperti itu, dibikin yang enak-enak tubuhnya dulu. Makan semua gula, makan semua garam, makan semua gaji. Gula, garam, gaji 3G. Padahal harus dikurangi itu. Ya kan kalau nggak kolesterol dan yang lain-lain. Tapi karena badannya enak makan gula, garam, gaji. Jiwanya pikir nggak apa-apa. Rohnya di dalam diingatkan sama Tuhan Yesus. Jangan. Udah enak di otak kok masa dilarang-larang sayanya. Lihat itu cara dunia. Dan seringkali makanya yang buruk-buruk itu masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita biarkan daging kita untuk ngikuti yang kelihatannya baik padahal tidak baik. Cara kerja Tuhan berbeda. Supaya hidup kita baik, daging ini tidak terpengaruh sama dunia, dimulai dari dalam terlebih dahulu. Nah pertempurannya mana nih? Dari dalam Roh Kudus bekerja, dari luar daging mencoba menyerang. Pertempurannya di jiwa, pertempurannya di pikiran. Makanya sekarang kan anak-anak muda banyak istilah overthinking. Nah itu dia. Kenapa overthinking? Karena empty heart. Tadi saya katakan di ibadah 1. Empty heart, gak ada Roh Kudus. Makanya jadinya overthinking. Lalu perlu cari healing. Pergi ke puncak 2 jam, turunnya 17 jam. Ya kan, kepala pusing pening bukan healing jadi sinting malah. Ya kan, itu dia. Nah hari-hari ini mari kita lihat ya. Sampah-sampah apa itu yang ternyata berasal dari luar. Yang mencoba untuk masuk. Dan kalau jiwa kita gak bersih karena dipimpin Roh Kudus, sampahnya itu bisa menetap di dalam. Yuk kita lihat. Dalam Galatia 19 ayat 21a. Galatia 5 ayat 19 sampai 21a. Langsung PowerPoint-nya saja, saya gak baca seluruhnya. Di situ di list sama Tuhan. Di situ di list
oleh tuntunan Roh Kudus kepada Rasul Paulus, ditulis, ini sampah-sampah ini nih. Ini nggak boleh ada dalam hidup kita, ya. Coba baca di layar Bapak Ibu Saudara. Dari ayat saya sudah pindahkan ke layar. Kita baca dari poin pertama ya. 2, 3, percabulan, kecemaran, apalagi hawa nafsu, apalagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pertikaian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora. Roh Kudus kasih tahu sama Rasul Paulus supaya ngajar jemaat Galatia dan kita bahwa hati-hati dengan sampah ini bisa memperbudak kita. Ya, ini memperbudak kita. Kenapa? Karena semuanya sebenarnya daging. Yang namanya daging itu bisa memperbudak. Gue pengen itu. Anak muda, kalau bukan anak muda lah ya. Kalau orang tua, dulu ngerokok. Waduh, kalau saya nggak ngerokok Pak Pendeta, rasanya nggak hidup. Perasaan dulu Anda lahir nggak ngerokok juga jadi bayi, hidup-hidup aja. Aneh kan? Anak muda sekarang saya nggak ngerokok Pak Pendeta. Oh ya ngapa? Sekarang nge-vape. Wah, nge-vape, vape. Hah? Vape? Bukannya itu merek obat nyamuk. Dihisap gitu sekarang. Lihat. Ya kan, kalau nggak ini nggak bisa mikir. Ya kalau pakai ini nikmat, hati-hati. Dunia itu sepertinya memberikan kebebasan. Kayaknya kenikmatan, tapi ternyata memperbudak. Pak Pendeta, saya tidak ada nih yang percabulan, kecemaran. Oh lewat. Oh ya? Mari kita cek satu persatu ya, supaya kita bisa ngelihat. Haleluya. Apa itu percabulan? Ya kan, melakukan keintiman dengan orang yang bukan suamimu dan bukan istrimu. Ya kan? Ya belum, kalau dengan pacar boleh nggak Pak Pendeta? Lo kan dibilangnya kan definisi udah jelas. Bukan dengan suamimu dan istrimu. Dulu sebelum tahun 2010 definisi laki-laki dan perempuan, suami dan istri jelas. Tapi sekarang juga dengan suamimu, suami juga ternyata bisa laki sama laki sekarang. Bingung juga kan? Dengan istrimu, perempuan dengan perempuan. Ini rada aneh, tapi dunia sedang menuju ke sana. Dulu waktu saya sama istri saya masih muda, syarat pernikahan. Ya, bahwa itu harus mempersatukan laki-laki dan perempuan. Itu dulu waktu kami menikah. Pak Gembala juga pasti syaratnya sama. Sekarang nih di GB Gatot Subroto persyaratannya begini. Kalau menikah, maka itu mempersatukan laki-laki dan perempuan. Sejak lahirnya memang sudah begitu. Ngerti ya? Jadi laki-laki sejak lahir, perempuan sejak lahir. Nah itu dia. Karena di tengah-tengah sekarang kita nggak tahu bisa berubah. Nah itu dia. Jadi kita bilang sama anak-anak muda yang mau pacaran. Kalau kamu mau pacaran, pastikan kamu pacaran sama yang beda jenis kelamin. Dan beda jenis kelaminnya sejak lahir. Sampai kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Bingung kan? Waduh sekarang kumis dengan kumis menikah. Bayangin. Jangan Anda pikir biasa-biasa aja. Ini direkam ya. Sekalian saya ngomong. Ya, ini Roh Kudus ngomong. Saya di ibadah 1 tadi nggak ngomong ini. Ya hati-hati. Perusahaan entertainment terbesar dunia yang lambangnya si tikus itu. Ya, ini kan saya direkam ya. Jadi nggak usah ngomong ya. Yang tikus lalu ada temannya anjing, ada temannya si bebek itu, yang itu ya. Dan itu perusahaan entertainment terbesar di dunia, punya taman bermain, punya cruise. Dia juga punya perusahaan yang membeli isinya superhero semua. Yang depannya M, belakangnya L. Kalau masih nggak ngerti juga, tanya sama anak muda terdekat. Dah gitu aja. Udah banyak banget tuh ngomongnya. CEO, Chief Executive Officer dari perusahaan ini naik jadi pemimpin. Dan dia pendukung banget gerakan LGBTQ. Nah dia memerintahkan seluruh produk dari perusahaan entertainment yang lambangnya tikus itu supaya memasukkan unsur LGBTQ ke dalam setiap produk mereka. Mau itu makanan, taman bermain, film kartun, film orang dewasa harus ada. Ya, saya terima kabar ini dari jemaat di Amerika kasih. Saya pikir ini berita hoax atau apa. Ya kita cek dong, pendeta juga harus ngecek kebenaran kan. Saya nonton sama istri saya, kita ke bioskop yuk. Ini ada film superhero milik perusahaan itu. Yang nama superhero-nya dokter tapi bukan dokter. Nah gitu aja ya. Wow kalau dia bikin begini, wow oke. Ngikutin, bener ada adegannya kayak gitu. Ya, adegannya sederhana aja, superhero-nya berasal dari planet yang isinya perempuan semua. Nah jadi lesbian semua. Saya ngecek di apps-nya ada film, bener ada juga. Nonton satu lagi nih, yang katanya superhero-nya dewa, senjatanya palu. Nah gitu aja ya. Kalau nggak tahu juga pasti tanya yang lebih muda gitu aja. Beda usia. Memang gereja ini ada Yosua, Musa dan mertua Musa di sini. Dari milenial sampai kolonial.
Ya kita tonton, wah begitu kita tonton saya sama istri saya kaget. Astaga banyak sekali message-message mengenai LGBTQ, lesbian, gay, transgender di dalam sana. Cuma sepertinya positif. Tapi anak-anak kita yang muda-muda kan jadi bingung. Mana sih papa mama bilang jelek, itu baik-baik aja, lucu-lucu aja. Emang begitu caranya. Lihat dipengaruhi dari luar dulu. Anak-anak kita diajarin jadi cabul dan cabul is okay. Jadi gimana dong Pak? Anak saya nggak boleh lagi nonton bioskop, nonton yang lain-lain. Percuma, teknologi pasti ada. Yang perlu kita perlengkapi dari anak-anak kita sekarang, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Mereka memiliki yang namanya discernment spirit, roh membedakan. Sekalipun dia diekspos sama sesuatu yang buruk, dia tahu ini bukan dari Tuhan. Oh ini salah. Walaupun kelihatannya benar, tapi ini salah. Ya, karena apa yang benar menurut dunia belum tentu benar menurut Tuhan. Ya, tapi ini serangan dari luar. Bapak Ibu Saudara gimana? Nah, kamu jangan buka internet. Nah, kamu jangan nonton TV. Lah sekarang masih banyak yang online, gimana? Ya kan? Ya, maaf ini jadi agak sedikit curhat. Ada pendoa yang bilang begini. Tuhan kami berdoa supaya anak-anak kami tidak tergantung dengan internet dari pagi sampai malam. Dalam hati saya, dia di pagi sampai malam kuliah pakai internet gimana? Kan rada aneh doanya. Tuhan kami minta supaya anak-anak kami tidak bermain YouTube. Lah ya kuliahnya di YouTube gimana? Kan bingung juga. Iya Pak supaya kuliahnya YouTube doang dia nggak ngeliat channel yang lain. Ya bukan itu masalahnya. Kasih dia kekuatan. Doakan. Makanya Pentakosta ketiga. Generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian sama Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan jiwa-jiwa. Itu makanya anak muda kita butuh Roh Kudus. Dan kita juga butuh Roh Kudus. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya. Sekarang kita khotbahnya mengidentifikasi sampah. Haleluya. Ya. Apa yang berikutnya? Kecemaran. Kecemaran apa? Pikirannya cemar. Ya. Pikirannya bahasa orang Jakarta butek. Nah, itu aja ya. Lu mikirnya kayaknya aneh deh. Selalu aja bawaannya negatif. Yang lain pada ngomongnya enak-enak, positif-positif. Dia negatif thinking terus. Kitanya sudah happy-happy. Dia selalu aja menemukan. Supaya orang itu gak happy. Ya. Yuk kita jalan sama-sama yuk ya minggu depan kebaktian Padang. Dia datang, ngapain sih kebaktian Padang jauh amat. Di sini aja kebaktian Bekasi. Ini rada gak nyambung loh. Bukan Padang di kota Padang, bukan. Ya, wah luar biasa ya. Si Bapak, ini contoh, si Pak Alfred diberkati Tuhan. Dia bisa beli mobil, dulu pakai motor sekarang bisa beli mobil. Puji Tuhan ya, orang yang pikirannya cemar. Alah baru beli mobil second aja bangga banget. Susah amat mikir. Selalu aja ada, ini cemar. Jadi dia selalu melihat dari kacamata yang cemar. Langit indah banget ya, mana mendung, padahal kacamatanya belum dilap. Nah, gitu. Pakai masker berembun, mana embun, copot dulu itu. Oh iya, itu cemar. Ayo kita cek, kadang-kadang kita ayo loh, ada orang kadang-kadang gak sadar. Oh, iya Pak, tapi kan, nah yang suka, tapi. Nah, yang banyak suka narik, nah itu hati-hati, jangan-jangan pikirannya cemar. Ya, apalagi hawa nafsu. Wah, orang suka kaitkan hawa nafsu yang berbicara mengenai seksualitas. Enggak, hawa nafsu apa aja. Gak bisa dikendalikan. Begitu dapat duit, pengen beli mainan. Waduh, diecast metal. Ini yang laki-laki langsung pada ngerti kan. Yang ibu-ibu beli apa? Parfum, beli makanan segala macam. Hawa nafsu, nafsu banget. Pengen punya ini, pengen punya itu. Duit habis untuk hal-hal yang gak jelas juntrungannya. Investasi Pak, beli mainan investasi. Saya taunya investasi saham, emas, yang kayak gitu-gitu. Saya gak pernah tahu beli mainan investasi. Dan saya melihat jarang kok yang jual-jualan mobil jadi investasi itu cuma sesaat doang. Ya, tapi nafsu, oh saya harus ke sana. Kalau nggak dapat itu saya nggak bagus, nggak kuat rasanya. Nah itu nafsu. Penyembahan berhala, waduh, ya mungkin di sini ya tidak ada yang menyembah dewa dewi gitu ya, atau Allah lain selain Tuhan. Tapi penyembahan berhala pengertian di Alkitab begini, segala sesuatu yang kita tempatkan di nomor satu prioritas hidup kita dan itu bukan Tuhan, itu artinya penyembahan berhala. Ayo Pak, Bu, datang ibadah ke gereja, jabung kekul. Susah Pak Kris, saya harus kerja ini. Soalnya toko harus ada yang jaga dan yang lain-lain. Dalam sebulan diajakin ke gereja, diajakin ke kul, gak mau beribadah. Karena yang penting jaga toko, cari duit, cari doku, cari hepeng. Nah tinggal saya tanya, yang nomor satu dalam hidupnya Tuhan, keluarga, atau duit? Saya selalu ngecek. Nih kayaknya saya punya perasaan GBI ini bukan cuma gereja Bethel Indonesia, gereja Batak Indonesia. Kita mau menikah ya, oke menikah.
ributnya, maaf nih, saya ngomong suku saya sendiri aja ya. Mama saya Boru Huta Barat kok. Tadi yang tanya kalau BTL bapaknya mau Boru Huta Barat. Bapak saya Silitonga. Oke, ya. Pas mau menikah, saya sudah terlalu banyak memberikan bimbingan pranikah kepada muda-mudi, gagal semua menikah gara-gara bertengkar maksain pesta adat. Saya mengucap syukur untuk pandemi. Kenapa? Karena 2 tahun ini ternyata terbukti mau bikin pesta adat Batak gak perlu lebay. Kalau ada duit mau bikin besar silahkan. Tapi kalau duitnya terbatas atau karena peraturan PPKM dulu sama PSBB, masih ingat gak? Ternyata cukup kan? Cukup dari pihak Paranak, cukup dari pihak Parboru hadir, ulos keluar adat, selesai. Pernah kok bisa? Ya kan? Saya bilang puji Tuhan kita gak perlu lebay. Tapi berapa banyak? Oh lebih baik kita beradat daripada gak beragama. Bertobat kau. Lebih baik beradat daripada gak beragama daripada gak beradat. Oh bertobat kau. Ini sedikit curhat. Ini curhat banyak sini. Ini rohnya lain ya. Saya bisa enak sih. Saya pernah menghadiri pesta pemberkatan nikah di gereja lain. Dan saya gak usah sebut nama sinodenya. Orang Batak kan sinodenya banyak ya. Habis pemberkatan nikah segala macam. Doa berkat diberikan. Lalu pendetanya kasih ke mimbar untuk keluarga mengundang hadir di pesta pernikahan adat dan resepsi. Itu biasa orang Batak begitu. Naik perwakilan keluarga. Terima kasih Pak Pendeta dan semuanya. Ya sesudah selesai, ini terjemahan bebas bahasa Indonesia. Sesudah selesai basa-basi kita di acara ini, kami mengundang di acara yang sebenarnya. Di pesta pernikahan adat gak jauh dari sini. Dipikir saya orang Chinese kali ya, saya gak ngerti bahasa Batak. Begitu saya dengar, wah ini gak benar nih. Pendetanya harus tegur. Masa setelah selesai basa-basi acara di sini, pesta yang sebenarnya pernikahan Batak akan dilangsungkan sekian kilometer dari sini. Dia mau menghina Tuhan atau menghina siapa nih? Saya panggil, Amang. Saya bicara sekarang bukan sebagai ini ya. Tolong, masa pernikahan di gereja basa-basi yang penting adalah adatnya. Nanti Tuhan bilang kalau gitu berkat tadi gue tarik lagi aja, basa-basi kan? Gak perlu berkat kan? Jualan ulos lah kau, gitu aja. Kalau Tuhan bilang begitu gimana nanti? Ngerti kan? Ulos ini yang memberkatimu. Nah ulos itu yang kau cari kan, jualanlah ulos. Hati-hati loh. Ya, tapi seringkali gitu. Penyembahan berhala kita lihat siapa yang nomor 1. Padahal dulu pas muda nyanyi. Coba kasih C lagi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nah, yang menyanyi berarti kelihatan itu rada kolonial. Yang gak nyanyi milenial. Kalau ini bukan kolonial tapi memang pemain musik jadi bisa semuanya. Ini penyembahan berhala. Apalagi ya sihir. Wah. Pastor saya nggak kasih mantra dan yang lain-lain. Tapi tahu nggak sihir dalam Alkitab itu apa? Waktu kita ngata-ngatain orang lain, waktu kita nyumpahin orang lain itu sihir. Gua doain lu mampus loh. Itu sihir. Nggak perlu jadi penyihir. Ayo, siapa yang di sini punya perbendaharaan kosakata disimpan? Pokoknya kalau gua digencet keluar ini. Waduh, kebun binatang Ragunan, Taman Safari Indonesia. Tambah lagi park Jatim Park, buset dah. Ayo, ya kan? Siapa? Itu sihir. Ya kan? Di mana otak kau? Di sini opung otakku. Kau taruh otakmu di lutut ya? Aduh opung, otakku di sini opung. Melani kau melawan? Aku nggak melawan. Tadi kan opung tanya, di mana otakku? Ya otakku di sini opung. Banyak ngomong kau. Aku nggak banyak ngomong. Opung dari tadi. Ya kan? Lihat. Ayo kita cek. Mulai makin terdiam ini. Coba senyum kanan kiri. Hari ini Tuhan tegur kita. Haleluya. Ya. Oke, perseteruan apa? Bawaannya perpecahan mulu. Senang berantem. Ya. Begitu datang orang ini, waduh. Pak Pendeta, saya dulu pernah disakiti sama dia. Ampuni dong. Saya sudah ngampunin. Benar sudah ngampunin. Sudah ngampuni. Benar sudah ngampunin. Sudah ngampunin. Asal jangan muncul orang ke depan saya. Kalau enggak tetap saya tonjok. Itu namanya bukan ngampunin. Itu pengen melupakan. Kalau ngampunin orangnya datang lagi. Hei apa kabar bro? Nah, ya dipeluk. Dengan lembut. Bukan digencet, dijambak. Nah, bukan begitu. Ayo perseteruan. Benar kita sudah ngampunin. Ya, iri hati. Nah. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Nah itu dia ya, iri aja bawaannya. Padahal Tuhan sudah memberkati orang ini berlimpah-limpah tapi iri sama saudaranya yang tanda kutip lebih miskin. Iri sama saudaranya yang kurang berpendidikan sampai saudaranya bingung, apa sih yang salah dengan gua? Kok kayaknya lu iri aja. Susah banget lihat gue diberkati.
Emang lu mestinya miskin, tahu nggak? Karena suamimu itu dulu sebenarnya calonku. Lah suaminya yang dengar gimana? Ini film drama Korea atau apa? Suaminya bilang doilah. Ya, apalagi amarah. Ya, antara orang ini dengan Godzilla nggak ada bedanya. Kemana-kemana jalan, wah, marah. Nggak jelas marahnya apa. Injak sana, injak sini. Kalau gini ya, kalau marah pada tempatnya, ada orang nggak tertib, ada orang nggak benar, kita marahin, kata Tuhan boleh. Tapi amarah artinya apa? Nggak jelas, marah-marah sendiri, ya, marah-marah sendiri. Aneh ya. Kalau udah model kayak gini, ikuti reaksinya orang Medan, bilang agak lain kau kulihat, gitu aja. Ya, jadi kalau ada yang aneh kita jawabnya apa? Agak lain kau kulihat. Oke, apalagi kepentingan diri sendiri. Aduh egois banget. Dikit-dikit dia, dikit-dikit dia dikit-dikit. Harus selalu dia yang dapat yang pertama. Gak peduli sama yang lain. Ya, aneh padahal sudah dewasa. Kalau anak kecil di supermarket pengen supaya barangnya dibayar duluan, kita bisa mengerti karena belum dewasa. Tapi kalau yang sudah dewasa, ya dahulukan orang lain aja. Ini kayaknya selalu harus yang pertama. Ya kan? Masuk pesawat harus yang pertama padahal duduknya entah di mana. Pesawatnya mendarat baru roda belakang, roda depannya ini sudah keluar dia. Buka dulu pintu ini. Ada yang aneh, ya kan? Ada yang aneh. Sedikit curhat lagi, kalau naik pesawat terbang ketemu aja orang-orang macam begini. Ya, gitu dia. Ya, begitu ngambil koper di bandara semuanya gedobrak ke conveyor. Padahal sudah jelas di situ bilang kasih jarak. Saya pernah turun pesawat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu pengen rebutan ngambil koper. Saya di belakang, udah saling dorong-dorongan, begitu kopernya datang dia mau keluar. Gimana ini keluar? Saya ketawa. Gimana kalian keluar? Keluar logatnya kan? Gimana kalian mau keluar? Ketawa. Koper saya udah melintas, saya nggak bisa ambil. Ya udah saya ketawain aja. Ya kan? Aneh gitu ya. Agak lain kau kulihat gitu ya. Percideraan. Pengennya nyakitin orang. Gak tahu kenapa itu percideraan. Pertikaian, pengennya juga berantem melulu. Apalagi roh pemecah. Bingung gitu ya, pokoknya pengennya aneh. Apalagi dengki, dendam tanpa alasan. Dendam pakai alasan aja gak boleh, apalagi dendam tanpa alasan. Ngerti ya? Dendam tanpa alasan gak boleh. Apalagi kemabukan. Mabuk, ya alkohol, obat-obatan, lalu pesta pora. Artinya apa? Menggunakan keuangan tanpa tanya Tuhan. Padahal semua berkat itu dari Tuhan. Ingat ya, 10% memang itu bagian Tuhan, persepuluhan. Tapi yang 90 itu sebenarnya juga tetap milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan sama kita. Jangan gunakan seenaknya. Nah kalau gunakan seenaknya itulah pesta pora. Yuk sekarang kita lihat. Pastor, saya nggak ada yang seperti tadi Pak Kris katakan. Ya yang saya katakan tadi itu level 100% parah. Tapi yang namanya sampah nggak perlu sampai banyak kan tong sampahnya penuh. Sedikit saja masuk ya sudah sampah. Saya nggak pesta pora Pastor, nggak 90%. Oh ya, tapi gimana pengaturan keuanganmu? Tanya sama Tuhan nggak cara makainya? Waktu beli barang tanya sama Tuhan nggak? Waktu saudaramu sukses, saudaramu berhasil, engkaunya belum sesukses itu dan belum seberhasil itu, gimana perasaan hatimu? Dengki, iri? Atau gak suka lihat diberkati? Coba ukur sendiri. Sebuah sampah tidak perlu menjadi besar untuk dikatakan sampah. Kecil pun itu tetap sampah. Hari ini Tuhan ingin supaya hidup kita ini jangan jadi tempat sampah. Galatia 5 ayat 17 berkata di sana, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Yang dari luar itu beda dengan yang dari dalam. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pastor saya maunya hidupnya baik. Saya maunya begitu baik. Ya udah. Tapi susah pastor dari luar begini, dari begini. Sebenarnya kita diperhadapkan pilihan. Kita mau ngikuti dari luar atau dorongan Roh Kudus dari dalam. Sebenarnya itu aja. Tetapi orang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, maka yang dari luar tidak bisa dia bendung. Makanya Paulus katakan, dulu aku pengen melakukan yang benar, tapi nggak bisa karena ada dosa. Tapi sekarang Roh Kudus ada di dalam aku bisa berkata tidak kepada semua dosa itu. Aku bisa berkata tidak kepada semua keinginan daging itu.
Kita diselamatkan Tuhan supaya kita bebas dari perbudakan dosa. Yang ngerti katakan amin. Kita diselamatkan Tuhan supaya kita bisa berbuat kebenaran. Kita bisa buat kebaikan. Orang yang tidak ditebus sama Tuhan, dia pengen buat yang baik tapi dosa ternyata yang dia kerjakan. Tetapi setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita dimampukan untuk berbuat yang benar. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan dulu kemuliaan buat Tuhan. Lanjut, Galatia 5 ayat 21 bagian B. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, yang sampah-sampah itu tadi, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pak, saya sudah diselamatkan tapi banyak sampah. Sebenarnya kalau sudah diselamatkan, Roh Kudus ada dalam hati, itu sampah bisa didorong keluar semua. Tapi kalau dia nggak bisa dorong itu semua, dua kemungkinannya. Satu, memang dia nggak mau bersihkan dirinya, atau kedua, dia sebenarnya belum menerima keselamatan. Ya, kita ceknya seperti itu saja. So, dengan cepat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari sampah-sampah ini? Bagaimana supaya sampah-sampah ini tidak ada dalam kehidupan kita? Nomor satu, kita harus lahir baru. Katakan lahir baru. Dan ada di dalam Kristus. Katakan ada dalam Kristus. Bilang kanan kiri, ada dalam Kristus. Bilang balik sama dia, jangan ngomong doang, kamu juga. Haleluya. Ya, Galatia 5 ayat 1. Ini kuncinya dari semua Galatia 5 ada di ayat 1. Rasul Paulus bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita nggak bisa bersih tanpa Tuhan. Tuhan yang bersihkan kita. Sekarang Tuhan minta kita jaga hidup kita tetap bersih. Manusia tidak bisa menyucikan dirinya sendiri. Manusia disucikan dulu sama Tuhan. Setelah itu dikasih kemampuan sama Tuhan untuk mempertahankan kesucian. Yang ngerti katakan amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa di sini? Dosa. Sebenarnya itu aja. Kita ini dulu tong sampah dan penuh dengan sampah. Lalu Tuhan basuh, Tuhan bilas, Tuhan bersihkan kita dengan darahnya yang kudus. Katakan amin. Sekarang kita bukan tong sampah lagi, tapi menjadi bejana Roh Kudus. Menjadi wadah Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Karena itu sucikanlah dan kuduskanlah hidupmu dengan baik. Tuhan rubah loh kita dari tong sampah jadi bait Allah. Di dalam gedung gereja kita gak berani nyampah. Di dalam ruang ibadah aja kita gak berani nyampah. Betul gak? Masa sekarang kita nyampahin diri kita sendiri? Nah, kunci supaya kita tetap kudus, supaya kita tetap ada, kita harus lahir baru, disucikan oleh Tuhan dan tetap ada dalam Kristus. Katakan amin. Ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Tuhan Yesus berkata begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, baptisan ya, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi gak ada orang bisa bilang begini ya, gue dari kecil emang begini apa adanya, terima gue dong. Gue ada kayak begini apa adanya, terima gue dong. Tuhan bilang saya terima kamu apa adanya, bertobat. Nah, dibaptis, nah jadi pribadi yang baru. Gitu. Semua orang perlu mengalami kelahiran yang baru. Katakan amin. Gak peduli kita lahirnya kayak apa, tapi kita perlu dilahirkan lagi. Supaya kita menjadi wadah yang baru. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, Roma 5 ayat 8. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya tahu, saya ingat supaya Bapak Ibu Saudara kita jangan hanya merenungkan kebaikan Tuhan pada saat perjamuan kudus atau pada saat Minggu Paskah. Tapi setiap hari ingatlah, kita yang jorok ini, yang dosa, yang penuh sampah ini. Tapi Allah turun dari sorga yang mulia, gantikan kita yang sampah ini. Ya, dan sekarang mari kita hargai apa yang Tuhan sudah buat itu dengan menjalankan hidup dengan benar. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, ini Rasul Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu bagaimana supaya tetap kita jangan jadi tempat sampah? Yang kedua, hidup dipimpin Roh Kudus. Katakan dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ingat cara dunia? Daging yang diserang sehingga mempengaruhi jiwa. Tapi cara Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita, mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita mengendalikan tubuh kita.
sekalipun dunia mencoba untuk melempar sampah, tapi karena mesin di dalamnya ini adalah Roh Kudus, otak dipenuhi Roh Kudus, badan kita juga sesuai dengan maunya Roh Kudus. Ingat, kita ini sekarang adalah anak-anak warga kerajaan Allah. Katakan amin. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baca Alkitab, kita butuh Roh Kudus. Menjalani hidup, kita butuh Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita tidak mungkin hidup tanpa Roh Kudus. Ngerti, katakan amin. Dan saat kita biarkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita, apa yang akan kita hasilkan? Galatia 5 ayat 22 menulis, ada buah roh yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Ya, buah roh apa aja? Ini karakter. Karakter kita dirubahkan oleh Roh Kudus. Kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saudara-saudara baca Galatia 5 ayat 22 ini bukan cuma sekedar buah roh doang loh, bukan cuma sekedar buah roh. Ini karakternya Tuhan Yesus. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus, ngikutin apa maunya Roh Kudus, dia semakin mirip Tuhan Yesus dan memiliki karakter-karakter seperti ini. Kuncinya ada di situ. Siapa yang di sini mau terus hidupnya dituntun oleh Roh Kudus? Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kisah true story ya. Ini pernah dulu saya ceritakan tapi saya mau angkat lagi. Maaf ya kalau di gambar ini mungkin gambarnya sedikit ofensif karena jelas kita lihat di gambar ini di tengah-tengah khususnya ada seorang perempuan masih umur 8-9 tahun menangis lari tanpa mengenakan sehelai baju ya. Tapi foto ini menang Pulitzer, jadi penghargaan untuk wartawan. Ini foto ini dibuat di Vietnam tanggal 8 Juni 1972. Dan perempuan yang kita lihat di dalam foto ini namanya adalah Fanti Kim Phuc. Ya, Fanti Kim Phuc. Dan nama kecilnya adalah Kim Phuc. Fanti itu adalah nama keluarga. Dia lahir 2 April 1963. Dan foto ini terjadi karena ada sesuatu yang mengerikan. Perang Vietnam pada waktu itu sampai 75. Jadi Vietnam udah gak perang ya. Jangan pengaruh Hollywood. Ya. Waktu itu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan perang. Vietnam Utara komunis, Vietnam Selatan itu yang republik. Mereka perang. Dan yang Vietnam Selatan ini didukung oleh Prancis dan Amerika. Desa di mana Fanti Kim Phuc itu hidup namanya Desa Trang Bang. Suatu hari pada pagi 8 Juni 1972, para petani di Desa Trang Bang memakai topi, memakai baju hitam dan membawa pacul pergi ke lahan persawahan. Mereka mau macul, mereka petani, ya. Dan Trang Bang dan Kim Phuc dengan teman-temannya lagi mau berangkat sekolah. Di atas mereka melintaslah pesawat-pesawat jet tempur Amerika, Angkatan Udara Amerika. Pilot-pilot salah mengidentifikasi ketika mereka ngelihat ke bawah, para petani yang bawa pacul, baju hitam dengan topi dipikir tentara Vietnam Utara. Pilot-pilot segera balik dan mereka menggempur Desa Trang Bang dengan menjatuhkan bom napalm. Ya, bom napalm. Bom napalm udah gak boleh digunakan lagi karena itu bom yang sadis. Intinya cuma bom, di depannya ada api, di belakangnya itu cuma bensin. Jadi ketika itu menyentuh tanah dia akan menjadi bola api yang sangat besar dan akan membakar apapun di depannya. Dan karena dasarnya itu adalah bensin, jadi bisa ciprat kanan, ciprat kiri. Orang yang kena langsung mati, tapi yang kena ciprat dia akan luka bakar seumur hidup. Mati banyak para petani di Trang Bang. Ya waduh, anak-anak yang mau berangkat sekolah kena ciprat dari bom napalm ini. Sehingga mereka merasa kebakar tanpa sadar kepanasan, beberapa mulai lepas baju karena kepanasan. Dan mereka lari ke arah tentara Amerika, yang Amerika juga bingung. Ini pilot kita salah bom. Loh ini bukan desa musuh, ini Vietnam Selatan. Mereka lari ke hadapan para tentara Amerika juga nggak tahu, mereka siram air karena kepanasan. Padahal kalau udah kena bom napalm nggak boleh dilempar air, makin kebakar. Tahu kan kalau kompor kebakar nggak boleh pakai air kan, makin kebakar kan? Enggak. Dan banyak dari anak di foto ini mati, kecuali Kim Phuc. Kim Phuc selamat tapi seumur hidup, sampai hari ini masih hidup. Ya, dia kulitnya itu nggak bisa, selnya nggak bisa cari yang baru. Tiap tahun dia harus dioperasi. Nah, tahan dulu di sini. Ini Kim Phuc sekarang sudah menjadi seorang oma, ya, Fanti Kim Phuc, dan dia mendirikan sebuah yayasan yang namanya Kim Phuc Foundation International untuk menolong anak-anak korban perang.
Ya, dia warga negara Amerika sekarang. Dia menerbitkan 2 buku. Dia tulis 2 buku. The Girl in the Picture, gadis di dalam foto, sama The Salvation of Napalm Girl. Ya, keselamatan dari gadis napalm. Jadi setelah Vietnam Utara menang, lalu Vietnam merdeka, pemerintah Vietnam berusaha untuk menolong Van Thi Kim Phuc. Tapi setelah operasi beberapa kali dia nggak bisa sembuh juga. Lalu pemerintah Kanada dan pemerintah Amerika Serikat menawarkan untuk bikin operasi tiap tahun. Ya, Kim Phuc diterbangkan menuju Amerika lewat Kanada. Kisahnya adalah Kim Phuc sudah remaja waktu itu, tapi dia itu kulitnya perih. Seluruh badan. Anda pernah nggak kalau siku tuh kena apa gitu kan nyeri ya? Nah itu dia ngerasain seperti itu. Ada yang megang kulitnya dia langsung bisa kayak begitu. Gak enak banget, pakai baju aja perjuangan sama dia. Karena kena bajunya aja dia akan merasa nyeri. Begitu dia tiba di Kanada, dia dimasukkan sebuah hotel. Kim Phuc bilang gini, saya udah pengen bunuh diri. Udah sekian operasi, masa hidup saya dari operasi ke operasi. Dia pengen bunuh diri. Tetapi malam hari itu entah kenapa dia buka laci kamar hotel dan di kamar hotel itu ada Alkitab. Dan Alkitab itu hanyalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia bisa bahasa Inggris, orang Vietnam rata-rata bisa bahasa Inggris. Dia belum pernah lihat Alkitab, dia berasal dari negara komunis. Dia buka Alkitab itu dia boleh baca Matius dalam bahasa Inggris, Lukas, Yohanes. Lalu dia bilang, siapa Yesus ini ya? Ini orang baik nih. Dia nggak buat salah tapi kenapa disalib ya? Ini orang baik tapi kenapa dia kasih pengadilannya ilegal ya? Dia langsung ngerti, karena emang dia pintar dasarnya. Kenapa ya? Tapi begitu dia baca dia bilang gini, saya pengen kayak Yesus dong. Yang sekalipun gak buat salah tapi tetap mau mengampuni orang-orang yang buat salah sama dia. Yang sekalipun menderita tetap dia mau mengasihi. Saya pengen kayak Yesus. Gimana caranya? Di kamar seharian dia gak tahu siapa-siapa. Dia lanjutkan Alkitab sampai terakhir. Ternyata di lembar terakhir ada tulisan di sana. Kalau engkau mau Yesus masuk dalam hatimu, doakan ini. Lalu doa pertobatan. Malam hari itu Kim Phuc berdoa, dia doa itu dan dia merasakan damai sejahtera yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia masih remaja. Singkat cerita akhirnya dia ke Amerika. Di Amerika dia dioperasi setiap tahun. Dan ketika dia sudah menjadi beberapa tahun usianya, dia diundang sama pemerintah Amerika untuk menghadiri perayaan berakhir perang Vietnam. Dia diundang, dikasih kursi kehormatan karena pemerintah Amerika guilty feeling ya. Anak ini kan gak salah sebenarnya. Dan waktu lagi acara itu, habis acara, beberapa pria parubayah 50-an ke atas, baris di depan Kim Phuc dan semuanya minta maaf sama dia. Siapa itu? Pilot-pilot pesawat jet tempur yang beberapa tahun sebelumnya ngebom desanya Kim Phuc. Mereka semua minta maaf. Dan apa yang dilakukan sama Kim Phuc? Dia peluk satu persatu pilot itu. Sekalipun dalam pelukan itu dia masih tetap merasa sakit. Dan dia cuci kaki semua pilot itu dengan air dan handuk. Tanda pengampunan secara kekristenan. Dan akibat tindakan Kim Phuc ini, 2 dari mantan pilot itu akhirnya malah ngambil sekolah teologi dan jadi pendeta. Mendirikan 2 gereja di Amerika. Pertanyaannya, apa sih yang mendorong Kim Phuc jadi mau mengampuni? Dia bisa merasa dengki, dia bisa dendam, dia bisa maki-maki, keluarkan sihir. Kalian nih, bapak saya mati, ibu saya mati, teman saya mati, cuma saya yang hidup. Dia bisa keluarkan semua sampah kepada para pilot-pilot itu. Tapi kenapa dia ampuni? Kenapa dia mau mengampuni pilot-pilot itu? Kim Phuc menulis di dalam bukunya, next. Dia bilang begini, my faith in Jesus Christ is what has enabled me to forgive those who had wronged me, no matter how severe those wrongs were. Imanku di dalam Yesus Kristuslah yang memampukan aku untuk mengampuni semua orang yang telah berbuat jahat kepadaku, tidak peduli seberapa besar kejahatan itu ditimpakan kepadaku. Wow. Imannya di dalam Yesus jangan ditanyakan. Kalau dia pergi kemana-mana dia tidak membanggakan lukanya dan bagaimana dia bertahan. Yang dia banggakan Yesus yang membuat saya hidup sampai hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Kim Phuc saja bisa melakukannya, yuk jangan kita keep sampah-sampah itu dalam hidup kita ya. Buang jauh-jauh supaya kita terus bertumbuh sebagaimana Kristus mau kita bertumbuh. Yang ngerti katakan? Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Oh rala bara. Yes. Bisa. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu saudara. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami pegang semua janji-janji-Mu, pengajaran-Mu, teguran-Mu Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami mau berkata, Roh Kudus, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Ingatkan kami supaya kami tidak menumpuk sampah-sampah dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk kami membuang jauh-jauh semua yang bisa merusak kehidupan kami. Ajar dan tuntun kami untuk kami terus bertumbuh, menjadi semakin lama semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah lebih dalam dan lebih spesifik kepada anak-anak-Mu. Jadikan mereka semua pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Shalom semuanya. Halo. Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini? Luar biasa. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristianto Sibutonga. Terima kasih buat firman hari ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati beserta Ibu juga. Terima kasih Bu sudah menemani Bapak di sini. Ya, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan di BKB Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan, itu bersama Kulu WBI pada pukul 11, masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada Menara Doa secara online atau Zoom pada pukul 19. Hari Kamis ada Kul Eklesia di rumah Ibu Rita Esther pada pukul 17. Dan hari Jumat ada Kul Daud di rumah Bapak Sitanggang dan Kul Yobel Glory di rumah Ibu Cindy pada pukul 19. Yang berikut bagi jemaat yang rumahnya rindu untuk dibuka Kul dapat langsung menghubungi Kabid Kul yaitu Bapak Tiopan Manurung dan nomor telepon tertera ada di warta kita. Yang berikut hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi dan hari Sabtunya ada Cool Kids pada pukul 17. Yang berikut ibadah raya hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 yaitu masih di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah raya pertama pada pukul 9 sampai dengan 10.30 dan ibadah raya yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30. Demikianlah pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar, dan menghasilkan sebuah pertobatan, dan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mengangkat persembahan Tuhan, biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari lebih sungguh, angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia. Kiranya Kau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah ladang usahamu, diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dengan hormat Pak Kris untuk doa berkat. hadirat-Mu. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, biji mata Allah yang dikasih sangat dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, yang Dia curahkan dan Dia buktikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat persekutuan dan urapan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Dia menjemput kita di awan-awan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, shalom. Tuhan Yesus.